Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan 12. Aku telah membuat janji bagi mataku. Bagaimana mungkin aku menaruh perhatian pada anak darah? Lalu, apa bagian yang ditentukan Allah dari atas? Apa milik pusaka yang ditetapkan Yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang melihat jalanku dan menghitung segala langkahku? Jika aku bergaul dengan kecurangan, atau kakiku bergegas kepada tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang tepat, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, serta noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan apa yang tumbuh bagiku, biarlah tercabut. Jika hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku mengadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya, itulah api yang melahap habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Sahabat Alkitab, keteguhan hati seseorang dalam mengikut Tuhan sesungguhnya merupakan dimensi yang penting dalam peziarahan spiritual seseorang. Hal tersebut nampak dari kata, pikiran, dan tindakannya yang senantiasa diarahkan kepada kehendak dan firman Tuhan. Itulah yang menandakan seseorang sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kini Ayub hendak menyampaikan pokok-pokok pembelaannya kepada Tuhan mengenai komitmen yang ia miliki untuk tetap hidup dengan menjaga kekudusan. Ayub membuka pembelaannya dengan menyatakan bahwa ia telah membuat janji bagi mataku agar tidak menaruh perhatian pada anak darah. Ini bukan sekedar pengendalian diri, tetapi komitmen spiritual untuk menjaga kesucian hati di hadapan Allah. Dalam konteks budaya kuno, di mana pria berpengaruh dapat memperbudak perempuan tanpa sanksi sosial, tindakan Ayub ini merupakan deklarasi kontra naratif terhadap budaya patriarkis dan permisif. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ayub memahami keadilan Allah tidak sekedar sebagai penghukuman terhadap perbuatan, tetapi sebagai prinsip moral. Dalam ayat 5-8, Ayub menegaskan bahwa ia tidak hidup dalam dusta atau penipuan. Ia siap ditimbang di atas neraca yang tepat dan bahkan mengutuk dirinya sendiri jika terbukti menyeleweng. Ayub tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi juga menyatakan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari kesalahan yang tidak ia perbuat. Ini mencerminkan pemahaman bahwa integritas sejati tidak memanipulasi kebenaran demi membela diri, melainkan tunduk pada penghakiman Allah yang maha adil. Ayub kemudian menyentuh isu kesetiaan perkawinan. Ia tidak hanya menjaga tindakan lahiriah, tetapi juga hatinya agar tidak tertarik kepada perempuan lain. Baginya, godaan bukan sekedar respons terhadap rangsangan eksternal, tetapi pilihan batiniah yang disengaja. Pernyataan bahwa ia tidak mengadang di pintu sesama menunjukkan ia tidak menyalahgunakan kekuasaan atau status sosial untuk mengejar perempuan lain. Ia bahkan rela dikutuk jika melanggar komitmen ini, termasuk kehilangan kehormatan istrinya, karena perzinahan adalah api yang melahap habis, bukan hanya secara pribadi, tetapi juga sosial dan spiritual. Deklarasi moral Ayub dalam pasal ini memperlihatkan bahwa dalam penderitaannya, ia tetap memelihara standar etis tinggi.
ia bukan hanya membela dirinya dari tuduhan, tetapi juga sedang menggugat narasi yang diyakini para sahabatnya. Sahabat Alkitab, melalui perenungan saat ini, kita hendak belajar dari iman Ayub yang direalisasikan melalui komitmennya untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita melihat bahwa pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan 12 menunjukkan Ayub sebagai teladan moral yang tidak hanya taat secara hukum, tetapi hidup dalam keintiman dan integritas di hadapan Allah. Ia memahami bahwa Allah melihat setiap langkah, dan karena itu ia menjaga pandangannya, ucapannya, dan keinginan hatinya. Sebuah tindakan-tindakan yang seharusnya menggelitik nurani kita saat ini, terutama di tengah ketidakseriusan kita untuk menjadi pengikutnya. Itulah iman yang hidup kepada Allah yang diwujudkan melalui perilaku hidup sehari-hari. Kiranya kita juga dimampukan untuk menyembahnya dalam keseriusan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang arti hidup dalam kekudusan dan integritas. Tolonglah kami untuk menjaga hati, pikiran, dan tindakan kami tetap murni di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk setia dalam setiap langkah hidup dan jadikan kami saksi kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.